selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat mengikuti ibadah online pada pagi hari ini ya. Siapkan Alkitab kalian, kita mau beribadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan badan yang sehat kepada kami. Kami boleh beribadah walaupun secara online, tapi kami percaya berkat-Mu akan turun ke atas kami semuanya Tuhan. Engkau urapi kami semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengurapan hikmat yang daripada surgawi itu Engkau akan berikan kepada kami Tuhan. Berikan bahasa yang sederhana Tuhan, bahasa yang mudah dimengerti oleh kami semuanya, sehingga kami tahu akan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Kita memasuki minggu kedua di dalam bulan Mei pada pagi hari ini ya. Kita mau belajar pada pagi hari ini tentang temanya tentang awas hoak ya. Kalian tahu semua tentang hoak, berita hoak misalnya contohnya. Kalian dikirimin untuk mendapatkan pulsa gratis. Kalau hal seperti itu tuh cepat kita langsung dengan semangat, apa bener ya? Apa bener ya? Nah, pasti kita pengen mencoba karena kita dapat pulsa gratis. Wah, pasti senang banget kalau kita dapat sesuatu yang gratis, ya kan? Kita pasti coba. Tapi ternyata itu adalah hoak. Nah, ya, berita yang suka sekali sekarang ini lagi viral, berita yang hoak. Terus, misalnya kita dapat lagi WA dari KFC. Kalau enggak Starbucks, misalnya kita akan dapat beli secara gratis. Kita cepat-cepat mengikuti prosedurnya. Tapi ternyata apa? Itu semua adalah hoak. Ya. Banyak sekali zaman sekarang ini berita yang hoak, berita yang belum tentu benar kebenarannya, ya. Nah, kita sebagai remaja Kristen, kita yang hidup di era yang elektroniknya serba maju, teknologinya serba maju, sering banget dapat berita hoak seperti itu, ya. Bagaimana kita menyikapinya? Kita harus tetap kembali ke firman Tuhan, ya. Kita tetap harus menyikapinya dengan sering berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, ya. Banyak sekali tantangan yang kalau kita hidup di luar dari Tuhan Yesus, itu banyak sekali tantangan yang sangat-sangat harus kita hadapi semua, ya. Tapi kalau kita menjadi remaja-remaja Kristen yang takut akan Tuhan, ya, yang suka berdoa, kita akan tetap menjadi remaja Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Berita hoak pun kita tetap akan percaya kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Berita hoak ini enggak terjadi sekarang ini. Dari zaman dulu ternyata sudah. Ya. Apa berita hoak dari zaman dulu? Kita mau baca di dalam Matius 28, ya. Matius 28, baca Alkitabnya, buka semua. Matius 28 ayat 11 sampai 15, ya. Kita akan tahu berita hoak itu ternyata dari dulu sudah ada. Oke? Dusta Mahkamah Agung. Matius 28 ayat 11 sampai 15, ya. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Dusta Mahkamah Agung. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya." Nyanya ini Tuhan Yesus, ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka dan bercerita. Ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, cerita ini pada waktu Tuhan Yesus meninggal dan mayatnya dimakamkan. Nah, tapi pada pagi-pagi hari ini ternyata mayatnya Tuhan Yesus tidak ada. Nah,
murid-muridnya pada kaget, aduh mayatnya Tuhan Yesus kok nggak ada ya, mayatnya Tuhan Yesus hilang, dicuri. Nah, terdengar kabar yang simpang siur ya. Padahal sebenarnya kalian tahu kan, mayat Tuhan Yesus itu nggak dicuri. Pada hari yang ketiga Tuhan kita sudah bangkit. Dia tidak pernah mayatnya itu dicuri. Tapi karena yang menjaga kubur ini saking takut dan gentar, dia kemudian lari. Dia lapor kepada imam-imam kepala. Dia bilang kalau mayatnya Tuhan Yesus itu tidak ada. Nah, padahal kalau zaman dahulu kala, kalau tentara-tentara ini sedang tentara yang zaman dulu itu, kalau tugas dan dia tertidur, dia harus dihukum mati. Nah, daripada dia dihukum mati, dia lapor dulu sama imam-imam, bapak imam-imam atasannya dia. Dia bilang kalau mayatnya Tuhan Yesus itu nggak ada. Kemudian imam-imam ini mencari akal. Imam-imam ini mencari akal biar dia tidak dihukum mati. Gini aja, kamu siarkan kabar, katakan kalau mayat Tuhan Yesus malam-malam dicuri orang, biar kamu nggak dihukum. Akhirnya penjaga-penjaga kubur tadi dikasih uang, ya kan? Dikatakan di sini tadi dikasih uang yang banyak. Katakan kepada orang-orang bahwa mayatnya Tuhan Yesus itu dicuri pada malam hari. Wah, itu benar nggak adik-adik? Tidak benar. Itu adalah hoak. Ternyata hoak itu sudah dari dulu adanya, ya. Para penjaga kubur ini tadi dikasih uang sama imam-imam kepala biar dia tidak dihukum mati. Dia beritakan kalau mayatnya Tuhan Yesus itu sudah dicuri. Nah, mereka dikasih uang, dikasih tahu kepada orang-orang, mayatnya Tuhan Yesus dicuri, mayatnya Tuhan Yesus dicuri. Tapi apakah murid-murid Tuhan Yesus percaya? Tidak. Murid-murid Tuhan Yesus pertama-tama juga kaget, kok hilang? Kemana mayatnya Tuhan Yesus? Nah, pertama kayak gitu. Tapi apa? Mereka percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit pada hari yang ketiga. Nah, karena apa? Dia mendapatkan uang itu sehingga dia menceritakan, menginfokan, memberitahukan kepada orang-orang berita yang tidak benar. Itulah hoak, ya. Hoak sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, enggak cuma sekarang, ya. Sekarang tambah lagi berita apapun dihoakin. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan percaya, ya. Jangan percaya kalau dengan berita-berita. Jangan secepat itu percaya. Kamu cari tahu dulu, benar enggak? Biar kamu menjadi seorang remaja Kristen yang bijak. Jangan cepet-cepet percaya, oh iya kayak gitu beritanya, hoak banget. Jangan, ya. Bahkan sejak Tuhan Yesus itu ada di dunia, ya, imam-imam itu sudah merencanakan hal-hal yang bertentangan dengan Bapaknya di surga, ya. Contohnya, Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, ya. Mereka menggunakan cara mengkhianati Tuhan Yesus dengan memanfaatkan Yudas Iskariot. Tuhan Yesus dijual. Terus mereka menghakimi Tuhan Yesus padahal Tuhan Yesus tidak bersalah. Akhirnya Tuhan Yesus disalibkan, ya. Mereka menutupi itu semua, ya. Tindakan yang tidak benar untuk menutupi suatu kebenaran, itu adalah hoak, ya. Kalian pasti tidak percaya kalau mayatnya Tuhan Yesus itu sudah hilang, dicuri. Enggak, itu tidak benar. Yang benar itu pada hari yang ketiga Tuhan Yesus itu sudah bangkit, ya. Dia tidak curi, tidak hilang, tapi dia pada hari yang ketiga dia sudah bangkit. Itu yang benar. Nah, sekarang kembali ke kita. Kalian sebagai anak-anak remaja, kalau ada berita-berita yang lagi viral nih, kamu jangan cepat percaya. Baca dulu kebenarannya, lihat dulu, analisa dulu kebenarannya, ya. Dengan cara apa? Kamu berdoa sama Tuhan. Kalau kalian nggak pernah berdoa, sama aja. Kalau kalian tidak pernah membaca firman Tuhan, ya sama aja kamu menjadi anak-anak remaja yang seperti duniawi, ya. Kalau kita sering beribadah akan berbeda dengan kita yang tidak akan pernah beribadah. Itu akan berbeda.
Kalau kamu sering berdoa, akan berbeda dengan dengan kita yang tidak akan pernah berdoa. Misalnya kamu tidak pernah berdoa, akan beda banget kalau kita berdoa. Coba aja, misalnya hari Senin kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, akan berbeda. Selasa kamu coba tidak pernah berdoa, beda banget ya. Semuanya itu beda. Kalau kalian beribadah sama enggak, itu akan berbeda banget ya. Jadilah remaja-remaja Kristen yang kuat dengan cara apa? Sering berdoa. Nah, ada sebuah ilustrasi. Ada seekor gajah. Gajah ini sudah jinak. Dia sering diajak jalan-jalan untuk rajanya ya. Gajah ini sering dinaiki oleh rajanya. Dia udah jinak, dia nurut banget. Pada suatu hari si gajah ini nggak nurut, dia nakal. Dia suka bertingkah. Rajanya sampai aneh, kenapa ya? Apa dia sakit? Dia periksa, dia nggak sakit. Nah, tetap dia itu nggak jinak. Rajanya bingung kenapa. Nah, kemudian diselidiki. Ada seseorang yang setiap malam, setiap hari deket sama gajah itu. Ternyata benar. Pada malam itu ada beberapa orang pencuri. Dia berbisik-bisik mau mencuri, mau merampok. Gajah ini peka banget dengan seperti itu, dengan keadaan seperti itu. Akhirnya pencuri ini digagalkan, ditangkap. Begitu pencuri pergi, beberapa hari gajahnya jinak lagi. Nah, binatang aja sudah bisa peka, adik-adik. Dia tahu situasi yang ada. Dia tahu membaca, oh ada sesuatu yang kurang bagus. Dia tahu, dia peka. Karena apa? Gajah ini suka dilatih. Kalau kita berlatih dengan berdoa, kita akan menjadi anak remaja yang peka akan apapun yang ada di sekitar kita, ya. Peka kalau kita harus ada orang yang kita tolong. Yuk kita di tengah pandemi yang seperti ini, kita rajin berdoa. Biar kita menjadi anak remaja-remaja yang peka akan hal-hal yang ada di sekitar kita. Peka untuk suka membantu orang tua, membantu siapapun ya. Susah sekali di masa-masa pandemi ini, susah cari uang. Kalian pun hidupnya akan berbeda banget. Kalian jarang ketemu teman, tapi apa? Kita mau berdoa terus. Percayalah pandemi ini akan cepat berakhir. Jadilah remaja-remaja yang suka berdoa, membaca firman Tuhan ya. Sebagai ayat yang terakhir, kita mau baca di dalam Efesus 4 ayat 25 ya. Efesus 4 ayat 25. Ketemu? Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Berkatalah yang benar seorang kepada yang lain ya. Saring berita-berita yang kurang bagus. Sebelum kalian berkata sesuatu, pikir dulu, apakah ini benar ya? Apakah aku akan mengucapkan kalimat yang menyakitkan? Itu kalian harus saring. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Berita-berita yang baru disaring dulu ya. Jadilah remaja-remaja Kristen yang kuat, yang takut akan Tuhan, suka berdoa. Kalian akan berbeda dengan orang lain ya. Firman Tuhan cukup sekian dulu, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menjadi remaja-remaja Kristen yang kuat. Kami mau menjadi remaja Kristen yang suka untuk berdoa, suka untuk membaca firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan berbeda dengan orang-orang duniawi Tuhan. Kami akan menjadi remaja yang kuat, remaja yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Bentengi kami dengan berlapis-lapis dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Halaukan dan jauhkan dari mara bahaya apapun, sakit penyakit apapun, mara bahaya apapun, virus apapun Tuhan. Tuhan sendiri akan menjagai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati sekolah kami, berkati keluarga kami semuanya Tuhan. Kami tidak akan pernah berkekurangan, tapi kami akan mempunyai berkat yang lebih daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan tidak pernah mengatakan bahwa hidup ini di tengah pandemi ini susah, tapi kami percaya
Tuhan akan selalu menolong kami. Tuhan akan menopang kami selalu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati selama seminggu ini. Dengan siapa kami bergaul, dengan siapa kami bercakap-cakap, jadikan kami berkat untuk orang lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, firman-Mu ini Tuhan kami percaya. Benih-benih ini akan tumbuh di dalam tanah yang subur Tuhan. Suara manusia boleh berhenti, tapi Roh Kudus-Mu akan terus-menerus berbicara Tuhan, menguasai setiap anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.